seperti yang kita ketahui kan kalau Loksado itu udah terkenal di mana-mana ya, apalagi Loksado juga menjadi KSPN di Kalimantan Selatan ya, kawasan strategis pariwisata nasional yang hanya ada satu-satunya di Kalimantan Selatan. Jadi Kak, saya sholat tahajud, saya minta petunjuk, aduh gimana ya ini, ikut aja. Ya udah Kak, jadi H-3 itu saya ikut pendaftaran. Bismillah kata saya, ikut. Sambil tahajud masih belum? Iya, udah selesai. Terus setelah udah welcome back di YouTube channel Amanit FM bersama Ulun Suaidi, dan hari ini kedatangan tamu luar biasa dari putra putri pariwisata Hulu Sungai Selatan. Yeay, sama gila, sama gila. Editor kasih efek, yeay, gitu aja supaya di penonton kita umpat tepuk tangan. Jadi sambil mengikuti HP sambil tepuk tangan gini. Aneh lah, absurd lah. Pokoknya selamat datang di podcast teraneh di kabupaten kita. Iya, tentunya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Langsung aja kasih like, komentar, dan juga share serta subscribe sebagai ibadah kita hari ini. Mau subscribe tuh jurang ibadah ya kalau apalagi berjamaah 27 kali jadi lipatnya. Oh itu sembahyang, yang lain. Oke, teman-teman, itu juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk putra putri pariwisata hari ini. Tapi kita langsung ke intro dulu ya guys. Inilah dia Podspirasi versi putra putri pariwisata. Putra putri pariwisata, selamat datang di podcast kita yang simpel hari ini. Selamat datang Bapak, terima kasih Kak. Setelah kita menjadwalkan bermiliar-miliar detik yang lalu, akhirnya ribuan bernama ya kan. Pokoknya kita kenalan dulu deh, siapa dan siapa sampean berdua ini. Kita kan nih gak kenal sama sekali nih. Woi, langsung aja deh kita ke kamera, siapa yang mau duluan kenalan. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Miftah Farid, biasa dipanggil Miftah. Sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Putra Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama Ulun Rinanda Salsabila, biasa lebih dikenal dengan sebutan Nanda. Ulun saat ini menjabat sebagai Putri Pariwisata Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Congratulations dulu. Iya. Walaupun pemilihannya sudah berapa bulan yang lalu sih? Ada sampai sebulan lah ibaratnya. Pokoknya kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Efran, terus Om Jack juga, dan seluruh dari naungan Dinas Pariwisata ya. Pokoknya terima kasih sudah mengizinkan anak buah Buhan Pian Seberatan untuk ngobrol di sini kita. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, gimana nih rasanya sebagai putra pariwisata dan putri pariwisata alias sudah menyandang gelar baru. Karena kan saya tahu background kalian ini adalah hal yang sudah biasa di atas panggung. Wah, ini gimana perasaannya? Cerita dong, cerita. Siapa dulu? Mungkin dari aku dulu. Ya udah siap. Kalau aku jujur, ini adalah ajang ya kembali ke Banua ke kayak jujur mungkin boleh curhat sedikit. Nah, boleh. Kita mendengarkan baru kau mendengarkan. Kurang lebih 5 tahun, udah 5 tahun nggak menetap di kandangan. Jadi setelah SMP itu ngambil boarding school kan, alhamdulillah lulus di Maninsan Cendekia. Selama di sana kurang lebih 3 tahun, cuma beberapa hari dalam ya liburan, mungkin cuma 3 bulan, cuma 2-3 hari aja. Cuma 3 bulan liburan, siap. Setelah 3 bulan di sana mungkin liburannya cuma 2-3 hari di kandangan. Jadi dulu itu jujur baru 1 minggu sekolah itu sempet nangis karena waktu itu alhamdulillah ada satu pencapaian, dan ya mungkin waktu itu karena posisi sekolahnya bukan di Kabupaten Sungai Selatan, jadi aku membawa nama daerah tersebut. Jadi dari situ kayak sempet nangis, kok aku dibesarkan di mana tapi sekarang ngasih persembahan buat siapa. Jadi jujur sempet nangis waktu itu. Jadi juga sempat beberapa kali, dan itu tadi bukan bawa nama Kabupaten Sungai Selatan. Jadi kayak kali ini insya Allah ini ajang untuk kembali ke kampung halaman dan memberikan yang terbaik untuk Banua. Pemuda yang sangat jawabannya aman sekali. Cari aman mulu ya. Siap. Oh, jadi sempat nangis itu dulu ya. Kenapa aku nih menggerong kayak tadi di aspal gitu ya. Kalau
Ini belum kenalan Caca ya dipanggilnya kan? Caca. Bisa Nanda, bisa Caca. Caca aja gitu. Karena yang paling familiar di kami ini adalah Caca Kominfo. Suara Caca kita belajar kayak gitu. Ya kan dia ada Anda juga. Pokoknya dia jago membaca berita sebagai presenter juga. Nah, pertama-tama terima kasih nih Kak udah diundang ke podcast Kakak kali ini. Kalau perasaannya sangat bahagia ya Kak, karena ini merupakan mimpi saya dari dulu. Dulu tuh Kak pernah bercita-cita karena dulu di tahun 2014 itu saya pernah melihat pemilihan Putri Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Setelah itu dari situ saya bertekad saya ingin seperti itu, tapi dengan mengharumkan nama kabupaten saya. Menjadi Putri Pariwisata ini Kak adalah pencapaian kelima saya. Jadi saya tuh punya buku Kak, punya buku yang isinya itu setiap pencapaian setiap tahun saya. Jadi saya setiap tahun itu harus memiliki pencapaian. Apa sih yang udah saya lakukan, kesalahan apa yang sudah saya lakukan, pengalaman apa yang sudah saya dapatkan di tahun ini. Jadi semuanya itu Kak sudah saya prepare matang-matang lah untuk mengikuti ajang ini, dan terpilih menjadi seorang Putri Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan sebuah kewajiban baru, tanggung jawab baru yang harus saya optimalkan, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Minta 5 udah jadi pencapaiannya. Kita spell aja apa nih apa? 5 dari yang pertama dulu apa nih? Oke, dari yang pertama pernah menjadi paskibraka, pernah paskibraka Indonesia. Lain-lain tuh ya, lanjut. Iya. Terus yang kedua saya juga pernah ikut Duta Bangkalsel. Oke. Terus Nananggaluh, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Waktu itu kalau sekarang namanya Utuh Aluh ya kan. Kalau zaman ulun dulu namanya Nananggaluh Hulu Sungai Selatan. Itu zaman siapa sih? Itu zamannya Nanangnya siapa? Nanangnya Ibnu Kak. Oh Ibnu. Nggih. Nah, iya, yang keempat itu Duta Lingkungan Kak. Duta Lingkungan. Dan yang terakhir Putri Pariwisata. Putri Pariwisata. Apakah akan ada yang keenam? Ada Kak. Oh, ada, masih ada nih. Ada nanti. Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Aman sekali jawabannya dan spontan sekali ya. Betul juga ya berarti. Betul kan Kak? Ada pencapaian baru lagi. Pokoknya nggak pernah berhenti untuk mencari prestasi, belajar dan sebagainya. Bukan untuk menyombongkan diri ya kan, tapi kita harus terus-menerus belajar Kak, karena hidup kita kan harus terus-menerus belajar. Tidak mungkin dong kita harus berfokus dan berhenti pada satu titik pencapaian saja. Oke, keren. Senang Kalau Amirta rasanya nggak cuma satu kali juga kan? Sudah ada berapa kali juga? Alhamdulillah. Berapa? Ini kalau nggak salah dia yang paling jago bahasa Dia paling jago Kak. Dia yang paling jago berbahasa. Paling jago. Duta bahasa Kalimantan Selatan. Kisah. Ceritakan. Kalau sebelumnya alhamdulillah dan jadi Duta Millennial Road Safety tahun 2019, pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Kalimantan Selatan 2019. Selanjutnya Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2021. Ini itu aja sih Kak. Dan terakhir ini bukan terakhir sih ya, yang terbaru alhamdulillah Putra Pariwisata Kabupaten Sungai Selatan 2022. Apakah juga ada lagi setelah ini? ada. Insyaallah. Sebenarnya bukan ngejar selempangnya sih Kak, tapi lebih ke belajar hal-hal baru, memperbanyak teman tentunya. Selain itu Khairunas Anfahumlinas itu yang paling dipegang sih. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bisa menginspirasi dan bisa mengambil posisi di dalam setiap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Itu aja sih. Nah, daripada kita membahas terlalu luas ya tentang duta putra putri dan lain sebagainya, kita akan berfokus kepada pariwisatanya nih. Nah, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya kan, salah satu yang jadi kebanggaan kita yaitu adalah Loksado. Kita pengen tahu dong, kalian selain dari Loksado itu apa aja sih mungkin, atau mau menjelaskan juga tentang Loksado. Kita sambil promosi deh tentang pariwisata kita. Boleh, siapa mau yang mempromosikan? Atau mau kita obrolkan di sini. Dan yang terbaru kalau salah ada juga tuh. Saya lupa aja deh. Jadi kalian aja jelasin. Lanjut. Atau lupaan dulu terus aku nih. Lanjut. Oke. Seperti yang kita ketahui kan kalau Loksado itu udah terkenal di mana-mana ya, apalagi Loksado juga menjadi KSPN di Kalimantan Selatan ya, kawasan strategis pariwisata nasional yang hanya ada satu-satunya di Kalimantan Selatan. Kita sebagai generasi muda yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan patut berbangga karena cuman punya wisata KSPN satu-satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Loksado. Nah, selain Loksado, karena kemarin kami juga ada kunjungan destinasi ya Kak ke
ke daerah rawa ya, ke daerah rawa, yaitu ada Wetkawa. Jadi di Wetkawa itu Kak izin menginformasikan. Jadi di sana itu ada dua jenis pariwisata di dua musim. Jadi kan kita tahu musim di daerah kita itu ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, saking bagusnya merinding ya menjelaskan. Jadi ketika musim kemarau di sana itu jadi ladang sawah. Jadi para masyarakat yang berwisata, wisatawan yang datang ke sana itu berjalan di atas padi, hamparan padi yang begitu luas. Jadi di sana itu dibangun semacam apa itu kayak mungkin jembatan atau gimana gitu ya? Iya, dibangun semacam jembatan yang mana itu kita bisa melewati sekeliling dari daerah situ. Nah, ketika musim hujan di sana itu menjadi rawa tempat para kerbau ya Kak, kerbau atau kebo yang jadi ciri khas dari daerah Nagara, kerbau rawa seperti itu. Penasaran dong, ayo kita langsung gerebek ya. Oh iya, berarti ya mungkin salah satunya tadi selain Loksado ada juga yang namanya Wetkawa ya. Ini apa sih singkatannya Tam? Wisata edukasi tanam padi tulis dan kerbau rawa. Iya. Jadi ketika musim berpindah bulan Februari ke bulan September, artinya wisatanya juga berpindah tapi masih tetap di situ juga. Di kawasan yang sama. Saya kan bule sih dari Inggris datang. Saya kan datang ke sini banyak padinya. Kok kamu waktu datang di bulan banyak sawahnya kerbaunya kan keren gitu. Ayo langsung kunjungi lagi sekali lagi. Artinya kan 2 kali datang. Nah, ini kan menjadi salah satu ajang promosi kita. Yo jangan cuma sekali ke sini. Ya 6 bulan lagi datang lagi ke sini merasakan semuanya. Nah, wah unik ya itu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk wisata kita. Jadi tidak hanya dikenal dengan Loksado aja, maksudnya ada juga di daerah Nagara. Di samping itu kan juga kalau Loksado dataran tinggi kayak, kalau dataran rendahnya ada Wetkawa. Kalau mungkin di dataran tengah-tengahnya itu ada kota kandangan yang begitu kaya akan kuliner, wisata religi yang begitu lengkap, mungkin itu aja. Nah, sekarang kita juga masuk ke sesi Ramadan nih. Alhamdulillah. Pariwisata yang mungkin kita sering juga ada wisata religi kalau tidak salah ya. Tadi ada juga dibahas sedikit sama Miftah. Boleh nggak kita tahu dong? Mungkin ya kan ini orang-orang nih ya kan yang pengen juga berwisata tapi ya kan bukan si traveler yang suka ngevlog dan lain sebagainya ke tempat-tempat yang ekstrim. Apalagi ya kan orang ini mungkin adalah yang sering ke masjid. Nah, gimana tuh kalau di wisata kita ada nggak kira-kira yang cocok untuk orang yang kayak gitu nah, salah satunya yang kayak saya nih. Lanjut. Mungkin ya kayak kakak sebutkan tadi salah satunya masjidnya mungkin namanya mirip sama kakak ya. Masjid Suada. Kalau kakak kan Kak Suaidi, Masjid Suada. Suada Firdaus. Bukan saya. Jadi bertinggi dong saya. Apa jangan-jangan kakak yang di sana? Itu saya yang mendorong kakak. Lanjut. Apa sih? Ada yang keunikan kalau ya? Nah, Masjid Suada itu salah satu masjid tertua di Kabupaten Sungai Selatan, dan salah satu hal yang unik adalah masjid itu masih memiliki jam matahari kan. Nah, mungkin kita tahu ya dulu masyarakat nggak tahu jam, masih belum mengenal ini jam berapa masuk sholat jam berapa. Jadi di jam matahari itu masyarakat itu melihat cahaya yang memantul di sana. Jadi bayangan yang dari jam matahari itu menjadi tanda waktu masuknya sholat. Berarti masih ada itu ya? Masih ada. Dan itu satu-satunya di Kabupaten Sungai Selatan. Iya. Wah, keren. Dan mungkin di Kalimantan Selatan juga nggak banyak lagi, salah satu daya tariknya ya di Masjid Suada itu tadi. Guys, aku mau nanya juga nih. Kalau tidak salah ya kan kita mengambil berkat dari guru kita, Guru Kapuh ya kan, Guru Ridwan. Nah, kalau tidak salah beliau kan makam beliau juga banyak diziarahin ya kan dari luar-luar daerah juga. Nah, salah satunya mungkin itu bisa menjadi destinasi wisata atau bagaimana nih? Ada yang mau bisa menjelaskan ya sih? Oke, mungkin di samping berdukanya kita kayak sebagai warga Kalimantan Selatan, khusus Kabupaten Sungai Selatan, kehilangan salah satu tokoh agama yang begitu berpengaruh. Di samping itu keberkahan beliau mungkin kita tahu sama-sama ya. Jadi makam beliau itu dimasukkan ke salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Sungai Selatan seperti itu kan. Karena sering dikunjungi. Dan di satu sisi kan kita tahu masyarakat Kabupaten Sungai Selatan, terlebih juga Kalimantan Selatan itu memiliki sifat religius yang begitu melekat di setiap masyarakat.
Oh iya begitu ya. Nah jadi gini nih ya kan, ini kaitannya masih sama mungkin dengan Ramadan. Dimana kalau Ramadan tuh kita tidak lepas dengan yang namanya lapar dan dahaga guys. Ya ada yang nonton lapar dan dahaga. Seperti syuting ini juga siang bolong dan panas-panas hari. Nah tapi kita juga pengen tahu, kalau tidak salah buka puasa dengan makanan khas dari kabupaten kita katanya sungguh luar biasa. Yang pertama beribadah, yang kedua mencintai kuliner kita. Nah, kira-kira ada nggak yang mau kita kenalkan juga sama teman-teman penonton kita nih? Wisata kuliner kita apa sih ada di sini? Seperti yang kita ketahui kan, wisata kuliner kita itu ada ketupat kandangan, ada dodol kandangan, ada apem batil sama dengan lupis. Nah, enak banget kan Kak kalau misalkan kita buka puasa pakai ketupat kandangan, pakai kuah santan, pakai sambalnya gitu. Enak gak Kak? Enak kan Kak? Udah usah dibayangkan. Pecah liur. Nah mungkin kita juga tahu kayak salah satu ciri khas makanan dari Kabupaten Sungai Selatan itu ada lambang kandangan. Oh iya. Iya lambang. Iya. Nah, lambang kok tidak lambang kandangan itu erat kaitannya dengan Batamat, mungkin nggak Batamat Quran. Nah jadi filosofinya kan lambang itu kan lambang kandangan itu menggunakan beras ketan yang lengket. Nah, jadi maksud di sana adalah masyarakat kita mau ilmu Al-Qur'an yang sudah dibaca, sudah dikhatamkan itu melekat di setiap yang membaca dan menghatamkannya. Iya. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Sungai Selatan, Kak. Karena jujur sempat beberapa kali Ramadan di berbagai daerah, Kak, sulit sekali menemukan lambang kandangan dan rasanya ini belum Ramadan ketika belum makan lambang kayak gitu. Berarti ini sudah makan lamang. nanti buka puasa ya kan. Iya. Oke. Nah mungkin itu mancing masuk. Oke. Nah berarti kita juga sempat ya kan merantau, tidak hanya di kabupaten kita aja ya kan. Kita juga adalah salah satu perantau. Kita juga sempat menemukan makanan yang mungkin dari kabupaten kita, tapi rasanya mungkin agak beda ya kalau didapat di luar ya kan. Bukan menghina ya, cuman memang ciri khasnya makanan kita itu tuh memang nggak bisa digantikan. Bahasa orang tuh lain tangannya. Lain juga rasanya. Oh iya. Oke, kita kan sudah ngebahas tentang pariwisatanya nih, mulai dari wisata alamnya, ada wisata religinya, ada juga mungkin wisata kulinernya. Nah, setelah itu mungkin kita pengen tahu juga. Kita balik ke individual atau kebalik ke putra-putrinya ya kan. Putra-putri pariwisata, apakah kalian dipilih hanya sekedar mengenakan selempang seperti ini, atau mungkin ada kinerja atau program yang mau mungkin kalian sampaikan, atau ada kisi-kisinya nih di sini? Boleh deh kita sharing gimana menurut Caca atau Nita. Oke. Jadi Kak, bukan hanya tentang selempang ya, pasti kan juga ada tanggung jawabnya, juga ada tentang kontribusi kita kepada daerah ya. Kalau selama bulan Ramadan ini memang kami menyiapkan beberapa program kerja, yakni kami juga nanti di tanggal 15 ini Kak, kami ada bagi-bagi takjil. Di mana tuh, di mana? Bagi-bagi takjil. Ya, bagi takjil. Di lapangan MTQ Kandangan itu juga bukan dari kami aja Kak, tapi kami juga berkolaborasi sama duta-duta yang lain. Jadi ada duta lingkungan, ada duta Bapelingasi. Insya Allah juga Alus juga akan ikut. Oh iya. Juga ini bukan hanya sekedar dari putra-putri pariwisata aja, cuman ya semua duta ya bukan? Iya, maksudnya supaya kita jadi satu lah Kak. Karena kan kita juga sama-sama ingin ikut andil kan Kak dalam kemajuan daerah kita. Jadi makanya dari itu kami menyusun program yang supaya biasanya bagi-bagi takjil cuman hanya ibaratnya duta-duta, ini satu duta ini bagi-bagi takjil, enggak. Kami tidak mau seperti itu, kami ingin sama menyamaratakan karena kita sama-sama lah ingin membangun daerah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kami akan mengunjungi Masjid Suada, Masjid Bangkat di tanggal 23 Maret ya insya Allah ya. Nah itu nanti kami akan ke sana, dan di akhir bulannya nanti kami akan ke panti asuhan, akan berbagi juga nanti di sana. Insya Allah itu nanti akan melibatkan duta-duta yang lain juga Kak, biar sama-sama lah kita. Itu kalau untuk selama bulan Ramadan. Sama bulan berarti memang padat nih kan? Memang padat, memang padat. Apalagi kan kami nanti sama Kamiptah di bulan Juli ya? Juni. Setelah hari raya. Oh iya, setelah hari raya nanti kami juga akan ke Banjarmasin insya Allah Kak, untuk mengikuti tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga di bulan Mei itu Kak, kami juga di ekonomi kreatif ya Kak. Di ekonomi kreatif kami juga mempunyai program kerja, rencananya Kak insya Allah nanti itu akan ada program kerja bikin lomba model Kak. Bikin lomba model. Rencananya sih
insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei. Insya Allah dilaksanakan. Dicatat nih, guys, dicatat. Oh, memang padat banget ya berarti ya programnya. Iya, Kak. Nah, berarti kita sudah bisa mematahkan bahwasanya duta atau putra dan putri pariwisata nggak cuma pakai selempang aja, tapi benar-benar ada kinerjanya ya. Iya, Kak, benar. Dan biasanya kan stigma di masyarakat itu kan, ngapain sih jadi duta, cuma jadi bawa baki atau motong-motong pita gitu kan, atau apa ada sambutan. Nah, kami tidak ingin ada itu, Kak. Kami menjadi seorang duta berarti kami punya tanggung jawab baru, amanah baru. Kami ini ingin sebagai generasi muda tuh bisa lah lewat kami tuh apa sih peran kami yang dapat kami lakukan untuk kemajuan daerah kita gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Makanya dari awal kami terpilih itu kami sudah melakukan audiensi Kak, kepada pejabat daerah, kepada nih akhir-akhir nih ya kan? Iya, akhir-akhir ini. Jadi kami tuh ingin masyarakat tuh kenal kami gitu, nggak yang harus tertutup gitu kami. Karena kalau kami misalkan tertutup kan tidak ada yang kenal kami juga, dan tidak tahu apa yang kami lakukan gitu. Jadi kami dari awal terpilih ya, Kak ya, dari organisasi kami Putra Putri Pariwisata, kami sudah melakukan menyusun audiens, Kak, dengan pejabat-pejabat daerah yang lain. Terus kami melakukan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini, apalagi kan setelah kemarin ya langsung bulan Ramadan kan, Kak. Jadi kami langsung putar otak kami gimana kita harus ada kegiatan, kita jangan stop. Karena, Kak, menurut Ulun kalau misalkan kita stop setelah misalkan pemilihan kan, kita tidak ada kegiatan lagi yang lain, itu hilang, Kak, hawa feeling itu kan hilang, betul. Jadi kan? Tidak ada rasa kebersamaannya. Makanya, Kak, kami Ulun dan Kamita selalu menekankan kepada teman-teman yang lain, misalkan kalau tidak ikut kegiatan harus ngomong ya alasannya apa, kenapa misalkan tidak ada di Banua, kapan pulangnya, kapan bisa ikut berkontribusi. Kami selalu seperti itu, Kak. Kami selalu kami selalu ingin bersama-sama ya, Kak ya, biar tidak ada hilang rasa kebersamaannya itu loh, Kak. Karena namanya juga organisasi ya, Kak. Kalau misalkan satu hilang, ya anggap aja lah kayak pesawat juga kan, sayap hilang gimana, jalannya kayak gini kan tidak mungkin kan, Kak. Jadi makanya itu kami tetap ingin kebersamaan itu kami bangun terus gitu. Pokoknya harus kompak lah intinya. Kenapa jadi kenapa jadi pesawat sih contohnya? Jadi pas bannya hilang siapa pilotnya kayak ini lah. Caca. Oke, keren banget ya. Pokoknya organisasi beratnya naungannya Putra Putri Pariwisata, dan insyaallah akan ada pewadahannya juga ya berarti. Iya, pasti akan ada pewadahannya juga, Kak. Tapi jujur, Putra Putri mau jelasin dulu nggak apa aja ada acara juga? Kita kasihan nih, kita kata-kata yang kayak betul tentang. Nah, mungkin tadi kita tahu program di bulan Ramadan ini. Setelah itu kan kita akan menghadapi pemilihan Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022. Nah, di situ, Kak, tingkat provinsi nih ya. Iya, tingkat provinsi. Jadi di situ kita sudah menyiapkan kayak ada inovasi lah yang sudah kami siapkan masing-masing. Dan insya Allah ini bakal jadi role model. Bahkan kita bisa insya Allah siap di launching lah ya. Iya, kita bisa jamin ini satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu. Jadi satu inovasi yang nanti akan jadi sebuah kejutan gebrakan ya. Kejutan berarti ya. Kejutan. Boleh nggak kagetnya sekarang? Oh, berarti ini nggak bisa dibocorin dulu nih ya kan? Belum bisa. Iya. Nanti. Nah, nanti ya ditunggu teman-teman. Iya. Ayo pasukan Hulu Sungai Selatan. Mantap. Kita kada tahu apa. Oke. Nah, itu juga mungkin salah satunya juga, tapi beneran ya dari Putra Putri Pariwisata juga Ulun pribadi melihat muka-muka yang baru-baru nih, khususnya para putranya. Kalau putri kan ada salah satunya Rara, itu keluarga. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih kegiatan, kita masih balik dengan kegiatan kalian. Mungkin nih jawabnya masing-masing, jangan bareng. Sebagai seorang ya kan role model di kabupaten kita, sudah menjadi top lah istilahnya. Pasti ada beberapa inisiatif atau sesuatu yang menjadi excited di dalam diri kalian dan sudah kalian rencanakan. Baik Putra atau Putri, Caca atau Miftah, ada nggak kira-kira dari setiap kegiatan atau program kedepannya yang mungkin excited bagi kalian? Masing-masing mungkin ada nggak jawabannya? Oke, kalau dari Miftah dulu, Kak. Oke, siap. Kalau dari Ulun sendiri yang paling excited adalah apa yang akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi nanti mungkin sedikit kita spill aja, kayak jadi di dalam program yang akan kita bawa itu melibatkan seluruh pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi kita menyediakan sebuah sarana yang mana itu nanti ajang kreativitas segala macam semuanya digabung di situ. Nah, itu nanti kita akan launching
Dan insya Allah ini satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan dan akan menjadi role model insya Allah. Berarti jangan dipadahi dulu kayaknya Iya. buhannya. Kita sembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Kalau Caca ada nggak, Cak? Pasti ada lah Kak, nggak mungkin kan Kak nggak ada. Apalagi sebelum kita ngomong-ngomong ke kegiatan yang depan ya Kak, pasti kan ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah kita lakukan. Sebelum kami terpilih pun saya sudah sangat excited Kak dengan hal-hal yang sudah kami lakukan. Karena kan di sana Kak ada kunjungan-kunjungan. Nah, kunjungan-kunjungannya itu tuh yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jikalau saya tidak ikut Putri Pariwisata, belum tentu saya akan ke sana. Contohnya ke Gunung Langara. Pernah nggak Kak? Oh, yang kemarin saya cuma lihat di postingan kalian. Oh, itu. Excited kan Kak? Sebelum terpilih menjadi Putri Pariwisata tuh saya, wah banyak ya kegiatannya, wah jalan-jalan ke sini ya. Kak, saya kalau misalkan tidak ikut pemilihan Putri Pariwisata, saya tidak tahu Kak di negara ada ya ternyata seperti ini, ada ya seperti ini. Jadi saya bergabung dan ikut organisasi ini tuh selain menambah wawasan saya juga menambah pengalaman saya Kak. Itu kan yang sebelumnya kegiatan yang sebelum saya ikut. Yang pokoknya yang sebelum diikuti lah ya kan. Sebelumnya diikuti. Nah, kalau ke depannya pastilah Kak ada juga kegiatan-kegiatan yang excited. Salah satunya tadi yang udah dibilang sama Kak Miftah, yaitu adalah persiapan menuju provinsi ya Kak. Menuju provinsi. Ada gebrakan baru nih ya kan. Ada gebrakan baru yang ya insya Allah itu akan bermanfaat lah untuk kita semua. Apalagi kan itu kan nanti akan ada ditaruh-taruh di tempat-tempat umum. Nah, penasaran kan? Ya, kita harus hadir guys. Apa sih yang ditaruh? Kita berarti berdoa semoga COVID-19 betul. turun lah, pokoknya PPKM-nya jadi level 0, berapa itu. Iya, nggak ada lah ya. Minus. Supaya nontonnya bisa offline. Yang sedih itu kalau online ya kan. Nah, betul. Selain gebrakan-gebrakan di provinsi juga kami juga akan menyusun program kerja yang ibaratnya tuh tidak ditemukan lah di duta-duta yang lain. Nanti kita akan susun dulu, karena kan kami harus bikin pewadahan dulu Kak, baru kami akan menyusun program-program kerja kami selanjutnya. Oke, jangan lupa di sini ada Suaidi, kali aja mau kerja sama. Siap. Masuk. Misalnya kita sempat ngobrol juga sama Pak Efran tentang salah satu program di tempat kita juga di YouTube namanya Gerebek ya kan. Dan kita pengen juga ada namanya Gerebek Wisata. Jadi kita akan bikin vlog di sana dengan kamera yang seperti ini. Kita bikin vlog, kita akan keliling tempat-tempat wisata. Salah satunya sempat kita ngobrol sama Om Jack juga tentang Wet Kawa itu. Nah, jadi saya semakin penasaran. Karena Kakak belum pernah ke sana. Belum pernah lagi ke sana. Kalian sudah ke sana berarti? Sudah ya. Kemarin itu alhamdulillah di 5 titik ya Kak. Ada beberapa yang terjun. Sempat kita mendaki ke Langara sampai ke Wet Kawa. Sampai ke Wet Kawa itu maksudnya bukan mendaki sampai ke Wet Kawa, tapi setelah kegiatan di daerah Loksado selesai kita lanjut ke Wet Kawa. Nanti Kakak cerita ya Kak. Iya. Ternyata di sini ada ini. Di sini ada ini. Nanti tag kami. Ini apa? Atau kalian mau ikut nanti? Boleh. Kita bikin vlog aja di sana. Iya, seneng Kak. Soalnya kan apalagi kan di era kita kayak sekarang kan vlog kan lebih dinikmati ya Kak. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang mungkin yang santai aja, kita nggak pengen bahasannya agak berat. Kakak pengen tahu tentang sebelum kalian terpilih nih ya kan, kita balik ke individu kalian berdua lagi nih, Putra Putri Pariwisata. Sebelum kalian terpilih, kalian sempat nggak ada merasakan kayaknya nih nah dari yang berapa orang kalau misalnya 12 orang kayaknya ini akan juara nah kayaknya ternyata waktu dipanggil terakhir. Nah, ada nggak kalian perasaan kayak gitu? Kalau nggak ada jujur aja, kalau ada kasih tahu. Kalau ulun pribadi Kak ya, karena berbicara tentang daerah, jujur ketika ulun jauh dari Kabupaten Nusa Selatan, itu mungkin aura persaingannya beda Kak. Karena jujur kalau bahasa kitanya tuh seniman tuh tetuyuk di Banua sini. Jadi ketika balik ke Kabupaten Nusa Selatan, wah kayak ini bakatnya masing-masing itu bakat alami. Karena ketika berbicara pemuda Kabupaten Nusa Selatan, itu bakat alaminya itu luar biasa Kak. Jadi di situ takutnya, karena kan kemarin ulun untuk persiapan pun bakat, kemarin ulun membawakan bakat itu juga. Bakatnya apa kemarin? Balamut. Ya, itu cuma belajarnya cuma sebentar. Sebelumnya kan basicnya alhamdulillah ada di Madihin. Nah, ketika melihat penampilan peserta-peserta lain, waduh ini keren-keren semua gitu. Jadi ada yang udah prestasinya provinsi sampai tingkat nasional. Jadi di bakat itu jujur kayak
sedikit grogi, sedikit takut dengan penampilan yang lain gitu kan. Ada gak sosok? Lanjut kita butuh tunjuran. Ada gak sosok yang mungkin salah satu peserta yang dianggap kayaknya ini nih bakalan juara nah? Pasti ke waktu-waktu karantina atau apa gitu. Kalau ulun jujur atau optimis aku pasti sudah bisa. Ada gitu nggak? Kalau ulun jujur saingan terberat tuh Kak Ahmad. Oh iya Kak. Karena Kak Ahmad itu sudah duta tingkat provinsi kan, sudah berangkat ke nasional. Jadi waktu itu dia jujur sama Kak Ahmad. Jadi waktu itu kejar-kejaran terus sama Kak Ahmad posisinya. Jadi ketika Kak Ahmad bertanya, ulun langsung nyusun ini kira-kira apa nih. Pokoknya harus ngimbangin Kak Ahmad. Ini jujurnya baru di sini sih. Jadi waktu itu ya bahkan malam forum diskusi grup Pak waktu itu sampai jadi forum debat. Karena tidak ada yang mau kalah. Karena masing-masing orang mengeluarkan out of the box, skill out of the box. Jadi waktu itu seharusnya diskusi kayak jadi malah debat. Ya saking ketatnya persaingan yang ada di putra-putri pariwisata. Nah kalau Caca ada nggak kira-kira? Ada. Itu dari mana dulu nih? Dari waktu seleksi atau kayak apa? Kayaknya waktu dari sebelum mengikuti Putri Pariwisata ya kayak. Sudah ada. Karena ini kita cerita nggak apa-apa kan? Aduh apa? Bisa aja bertahan. Jadi kan sebelum ingin mengikuti Putri Pariwisata itu memang melihat kayak ini ada Putri Pariwisata, ada pemilihan Putri Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tapi saya tidak berminat ikut kan. Pada waktu awal itu saya tidak berminat untuk ikut. Kenapa? Karena saya itu ingin mengikuti Putri Pariwisata itu secara umum Kak. Karena kan basicnya kan ulun masih mahasiswi dan bekerja. Kayak ulun tuh masih takut untuk nih nanti kerjaan gimana, kuliah gimana. Ya, betul. Sedangkan kita kan ada punya tanggung jawab di daerah. Sedangkan aku kalau misalkan ikut Putri Pariwisata, aku gimana ya nanti kayak gitu. Pasti ada kayak perasaan-perasaan seperti itu Kak. Memang banyak tawaran-tawaran kayak udah ikut aja, nggak apa-apa ikut aja. Lagian sudah punya pengalaman. Sebenarnya Kak kalau ulun pribadi itu kalau misalkan pengen ikut suatu ajang, ulun kalau amunisi ulun belum kuat, ulun tidak pernah berani untuk masuk mengikuti lomba tersebut. Kenapa? Karena kayak underestimate duluan Kak. Aduh kok orang cantik ya, kok orang lebih kayak persiapannya lebih prepare mapang ya kayak gitu. Atau duh kok dia public speakingnya bagus. Biasanya kan Kak ada seperti itu kan Kak. Nah maka dari itu Kak, waktu dari sebelum ikut itu kayak yang sudah underestimate diri duluan. Tapi ada di teman saya juga Kak, kakak senior juga yang sambat kerannya. Ya coba ada teman dan kakak senior saya juga yang kamu harus ikut, kamu harus menjadi kebanggaan daerah. Hai Kak Alfi. Oh beliau. Kalau salah disambat Amang Alfi. Betul. Jadi beliau tuh sudah dari seminggu tuh udah ngechat Kak, ikutlah. Sebenarnya Kak Anu aku mau ngajak juga Kak Anu Amang Alfi ini abang aku manggilnya abang untuk podcast ini. Sebenarnya beliau ini adalah semua duta semuanya ke dia. Kayaknya juga sih iya. Nah itu yang mendorong ya berarti ya. Itu yang mendorong Kak dari awal tuh. Bahkan orang tua saya aja Kak udah ikut aja kalau kamu mau ikut. Jangan-jangan Amang Alfi nyuruh Kak Anu Abah Bian. Enggak. Semua Caca. Enggak. Terus Kak karena Amang Alfi sudah mensupport kan Kak. Jadi saya tuh ada perasaan kayak nggak enak ya kalau kita bawa nama umum gitu, nggak bawa nama daerah gitu. Jadi Kak saya sholat tahajud, saya minta petunjuk. Aduh gimana ya ini, ikut aja ya udah Kak. Jadi H-3 itu saya ikut pendaftaran. Bismillah kata saya ikut. Sambil tahajud masih belum? Iya, udah selesai. Terus setelah udah ikut, ternyata Kak para peserta yang lain ini teman-teman saya yang pernah ikut duta juga. Jadi ya ampun, ketemunya ini lagi, lawan musuhnya ini lagi kan. Sudah memang orang-orang ini ya. Memang benar-benar yang sudah punya background kayak pengalaman duta-duta juga Kak. Nah karena kan kayak yang ikut-ikut pemilihan putra-putri pariwisata kan juga orang-orang yang berpengalaman ya Kak. Jadi
underestimate diri duluan, apalagi waktu itu yang paling menjadi masalah saya itu di bakat juga. Di bakat itu karena kan saya bukan basicnya seorang penari, bukan yang suka bernyanyi juga, bukan. Jadi kan saya bingung, aduh apa ya bakat saya, karena kan dari dulu kan saya lebih suka ke olahraga. Oh, iya. Atlet. Bukan atlet bukan. juga sih Kak, tapi lebih senang aja, hobinya olahraga aja. Oh iya. Olahraga apa sih? Olahraga senam jemba. Oh, iya. Atlet. Oh, senam juga. Iya, jadi saya dari umur 4 tahun Kak udah latihan senam. Saya tuh dari dulu, karena mama saya instruktur senam juga kan. Jadi saya dari umur 4 tahun itu sudah diajarkan, dari dulu tuh udah ikut lomba-lomba. Jadi saya umur 5-6 tahun tuh sudah ikut lomba-lomba di Banjarmasin kalau ikut senam-senam. Jadi basic saya tuh memang pesenam gitu. Oh iya. Basic. Nah, jadi akhirnya tampilin bakat senam. Waktu itu saya kolaborasikan antara modeling Kak sama senam kreasi. Oh, atlet. Oh iya. Oh, dikolaborasikan. Iya, kalau mau disebut atlet sih kan juga bukan atlet ya Kak, karena saya juga tidak pernah mengikuti perlombaan dan kompetisi apapun di senam. Memang sering ikut lomba-lomba di Banjar, cuman saya tidak yang terlalu expert. Saya olahraga, tapi kayak olahraga tuh kayak hobi saya lah. Jadi basic saya tuh bukan penari, bukan penyanyi juga, suara saya juga tidak bagus gitu. Jadi akhirnya apa ibaratnya kayak down sendiri sempat atau bagaimana melihat penampilannya lain? Down sendiri kan Kak, karena melihat teman-teman Kak memang basic penari, memang basicnya memang dari ada yang bisa karate juga ya waktu itu ya, ada yang bisa karate juga itu Kak. putrinya? Iya putri, ada yang bisa karate terus suaranya juga bagus juga Kak, dia nyanyi juga, dia kolaborasikan tuh bagus juga kayak gitu. Jadi dari awal tuh sempat underestimate diri, aduh masuk nggak ya, tapi karena kita nggak bisa kan Kak kayak gitu terus, maksudnya ketika kita punya kekurangan kan kita harus menutupinya dengan kelebihan kita. Mungkin kelebihan ulun Kak, lebih percaya diri lah, lebih public speaking saya lebih ya karena saya mempunyai pengalaman jadi ya lebih tertata lah. Jadi yang saya tonjolkan bukan kekurangan saya, jadi kelebihan saya yang saya tonjolkan, jadi tertutupilah kekurangan saya. Nah dari situ melihat antusias yang ikut pemilihan putra-putri pariwisata kan Kak juga banyak banget, jadi jiwa kompetisinya itu sangat erat ya Kak, sangat. Ada yang pakai ikat kepala gitu, ada ya semangat. Kayaknya Kasu ini boleh deh nanti tahun depan kayak gitu. Iya Kak, jadi benar-benar yang ibaratnya pure kayak kompetisinya tuh sengit banget ya waktu zaman kita itu, apalagi sama kayak yang dikatakan Kak Miftah tadi waktu FGD Focus Group Discussion itu. Jadi kita kan karena harusnya kan Focus Group Discussion kan kita memecahkan masalah ya Kak. Jadi kami tuh akhirnya tuh kayak debat Kak. Jadi saking jiwa kompetisinya itu saking wah nih keren-keren juga nih. Untungnya Kak yang mempunyai kayak pengalaman sampai ke nasional itu waktu di Putri itu belum ada, malah Kak Miftah yang lebih susah kalau menurut saya saingannya. Karena waktu Kak Miftah itu juga punya saingan yang sudah pernah punya pengalaman sampai ke nasional. Kalau di Putri itu kemarin itu masih ya teman-teman saya juga kayak Utuh Alu juga di Duta Lingkungan juga. Tapi orang yang mau kayak gitu juga. Tapi memang orang yang lebih berpengalaman Kak. Maka dari itu kayak dari awal tuh udah kayak underestimate, tapi jangan karena beban kan Kak. Karena saya juga galuh juga, Duta Lingkungan juga. Masa kalau ketika saya tidak menang itu aneh kan jadinya. Nah jadi gimana caranya saya tuh harus tetap fokus, jadi kayak menang jadi ibaratnya kayak tuntutan sendiri nih kan. Benar Kak, saya juga udah dibilang sama orang tua saya kayak kamu ikut ini harus bener-bener loh kayak tuntutan. Kalau ketika kamu kalah nanti jadi omongan, ketika kamu menang ya berarti kan memang kita harus mempertahankan itu gitu. Jadi saya sebisa mungkin Kak menstabilkan diri saya, jangan emosi, jangan apa, karena kan Kak padet banget kan Kak antara technical meeting, terus apalagi Kak habis itu ada seleksi pertama itu seleksi tertulis, seleksi wawancara, kita harus nyiapin bakat Kak, nyiapin presentasi, pasti kayak apalagi dengan mungkin kalau sudah alhamdulillahnya sudah punya pengalaman, tapi kan Kak juga pasti ada persiapan kan Kak. Nah persiapannya itu itu tuh dibarengi dengan emosi, tangisan, haru. Ada juga saya kan menggerung gitu. Iya, tiap malam itu Kak kalau capek, kalau ulun capek tuh nangis. Jadi aduh gimana ya, tapi kayak mau semangat gitu loh Kak. Tapi mungkin itulah bagian dari proses untuk jadi sukses bagian proses itu kayak percaya sih Kak, yakin. Waktu pas sampai
kita final juga ya, itu kan Kak kami udah ngikutin karantina selama sebulan. Bayangin loh Kak, karantinanya sebulan. Macam-macam itu Kak, kami kesini, visiting kesini, kita dikasih pembekalan ya, macam-macam Kak. Jadi kan udah capek juga kan Kak, udah capek, emosi, apalagi Ulun kan juga semester akhir. Oh iya. Betul, kerjaan juga, jadi kayak sudah dituntut-tuntut gitu. Tapi ya gimana caranya saya itu bisa mengkondisikan agar bisa stabil gitu nah Kak. Yang penting itu intinya tenang, stabil, satu-satu. Makanya itu Kak, saya tuh selalu punya buku catatan. Jadi entah itu ya. Iya, jadi kan bukan cuman mimpi-mimpi saya aja di situ. Jadi ini dibawa kan ada bukunya? Oh, enggak dibawa hari ini. Hai, berhan 4 menulis di situ. Iya, boleh nanti kita ya. Jadi setiap hari yang saya lakukan, ini udah saya lakukan. Ini hari ini saya. Jadi kan saya ya harus bisa menata-nata kita lah. Dan mungkin disitulah menjadi support system yang pribadi ya akhirnya. Karena kalau bukan kita, kalau menurut Ulun yang support system terbaik itu ya diri kita sendiri ya nggak sih Kak? Because post yourself because no one is going to do it for you. Ya kan? Setuju. Cakep, masuk. Mau next bus kita masuk tema. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin itu sih Kak. Ya intinya sih jangan underestimate duluan lah ketika kita ingin ikut kompetisi atau ikut perlombaan apapun. Jangan underestimate diri duluan. Kayak yakin kita bisa gitu, amunisi kita siapin, apapun itu kita siapin. Pokoknya yakin dan ikhtiar, doa juga sih Kak. Kayak keberuntungan tuh perlu lah. Restu orang tua. Betul lagi. Oke, wah luar biasa sekali ya. Mungkin buat teman-teman semuanya nih sharing banget buat kita semua di Podspirasi edisi kali ini. Edisi Ramadan, selain dapat pahala, dapat juga ilmu dan juga inspirasi. Nah, siapa tahu mungkin kedepannya nih setelah ini mungkin ada calon-calon yang akan mengikuti ajang pemilihan putra dan putri pariwisata. Kira-kira harapannya apa? Untuk teman-teman yang lagi nonton. Harapannya semoga ajang ini dapat menjadi wadah karena kita tahu sama-sama kalau pemuda-pemuda di Kabupaten Nusa Selatan itu pemuda-pemuda yang luar biasa. Jadi kita kembangkan sama-sama pariwisata, potensi-potensi daerah dengan melibatkan generasi muda terutama menjadi orang terdepan lah di dalam pengembangan pariwisata itu tadi. Nah, gimana nih kalau Caca, ada nggak mungkin harapan buat teman-teman semuanya? Oh iya, mungkin kalau harapan dari diri sendiri dulu ya Kak. Harapan dari diri sendiri semoga bisa mengemban tugas dengan baik, bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan lancar ya tanpa ada halangan satu apapun. Kalau untuk masyarakat atau generasi muda, semoga dengan adanya platform Putri Pariwisata, apalagi kan kami generasi pertama Kak, bisa menambah kecintaan kita lah terhadap pariwisata yang ada di daerah kita dan membangun juga, karena kalau bukan kita yang generasi muda, anak-anak muda zaman sekarang yang bisa memanfaatkan teknologi, siapa lagi ya kan Kak? Mungkin seperti itu sih Kak. Kalau secara umum? Secara umum mungkin secara kelembagaan kita kayak dari Putra Putri Pariwisata Kabupaten Nusa Selatan, kita ingin menjadi wadah terutama untuk semua pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Nusa Selatan untuk terus berkembang serta memajukan pariwisata yang ada di daerah kita sendiri. Karena pariwisata kita juga nggak kalah Kak dengan daerah lain. Pasti dong. Kayak pariwisata kita harus maju ya kan, sampai takakat ke tanah orang. Betul. Oke deh, terima kasih untuk kalian berdua, putra putri pariwisata Kabupaten Nusa Selatan tahun 2022. Miftah dan juga Caca, terima kasih sudah gabung di Podspirasi kali ini. Sekaligus juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan malas lah pokoknya, ada beberapa inspirasi yang bisa kita ambil tadi. Oke deh, tanpa berbahasa-basi juga kita mau pamit. Di sini Suaidi, lalu Miftah dan Caca. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.